Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, silahkan duduk yang baik. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Memulai ibadah sekolah minggu kita, mari berdiri. Mari memuji Tuhan melalui pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silahkan duduk kembali. Tuhan kita lembut dan penyayang. Kasih-Nya yang besar, agung dan mulia. Begitulah Tuhan mengasihi kita. Mari memuji Tuhan melalui pujian seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Nah, adik-adik, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mari mengambil sikap doa. Kita menyanyikan pujian Tuhanku bila hati kawanku dalam sikap doa. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Amin.
Berita anugerah dari Mazmur 105 ayatnya yang ketiga, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Mari memuji Tuhan melalui pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Herni. Namun sebelum itu, mari memuji Tuhan melalui pujian Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Cerita terakhir tentang keluarga Bapak Nuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami mengerti, dan Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah peristiwa air bah atau banjir besar, dimulailah kehidupan yang baru dalam keluarga Bapak Nuh bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, mungkin adik-adik bertanya, kira-kira kehidupan baru yang seperti apa yang dialami oleh Bapak Nuh dan keluarganya? Keluarga Bapak Nuh sangat diberkati Tuhan. Hasil kebun yang berlimpah, ternaknya sangat banyak. Bukan itu saja adik-adik, Bapak Nuh menjadi orang yang besar dan sangat kaya pada saat itu. Mengapa? Iya, karena Bapak Nuh diberkati oleh Tuhan. Suatu saat Bapak Nuh mengadakan pesta panen. Hasil panen anggur sangat banyak, berlimpah. Bapak Nuh minum anggur sangat banyak sampai mabuk. Dalam keadaan mabuk adik-adik, Bapak Nuh melepaskan semua pakaiannya. Ia telanjang dan tidur
di dalam kemahnya. Seorang anak bapak Nuh namanya Ham melihat ayahnya tidur dalam keadaan telanjang di dalam kemah. Lalu ia memberitahukan kepada kedua saudaranya. Adik-adik, apa yang dilakukan Ham bukanlah hal yang baik. Ya. Tidak seharusnya ia menceritakan keadaan ayahnya kepada kedua saudaranya. Seharusnya Ham itu menghormati ayahnya. Lalu Sem dan Yafet tidak mau membiarkan ayahnya dalam keadaan yang memalukan dan telanjang. Kemudian mereka mengambil kain, menutupi tubuh ayahnya dengan kain tersebut. Setelah Bapak Nuh sadar dari mabuknya, ia mendengar apa yang telah dilakukan oleh Ham. Bapak Nuh sangat marah dan ia mengutuki Ham. Bukan hanya Ham yang dikutuki, tapi juga keturunannya, yaitu Kanaan. Lalu terhadap Yafet dan Sem, apa yang dilakukan Bapak Nuh adik-adik? Bapak Nuh memberkati kedua anaknya, Sem dan Yafet. Adik-adik yang kekasih, manusia terus bertambah banyak. Dan salah satu cucu dari Bapak Nuh, dari keturunan Ham, muncul raja yang besar, yang sangat terkenal. Namanya Nimrod. Nimrod itu seorang yang kuat, dia perkasa, dan dia membawa panah di pundaknya. Kira-kira Nimrod seorang apa ya selain dia raja? Yang tadi kakak bilang membawa panah di pundaknya. Iya, dia adalah seorang pemburu. Sebagai raja yang kuat dan perkasa, Nimrod ini punya kekuasaan yang sangat luas. Dia membangun wilayah Sinear yang kemudian menjadi kerajaan Babel. Ia juga mendirikan kota Niniwe yang kemudian menjadi kerajaan Asyur. Tapi adik-adik, Raja Nimrod ini sangat sombong. Bahkan di hadapan Tuhan dia juga berani menyombongkan dirinya. Nimrod tidak tahu suatu hari dia akan hancur karena kesombongannya. Nimrod itu tidak tahu kalau Tuhan lebih berkuasa dari dirinya, karena Tuhan yang empunya dunia dan segala isinya. Adik-adik yang kekasih, kekuatan, kekayaan, kejayaan, itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena itu kita perlu berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya itu. Ingat, kekuatan, kekayaan, kejayaan bukan untuk menyombongkan diri. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Anak Besar, bahannya Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Kakak ulangi, Anak Besar Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 28, dan Anak Remaja Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 9.
Nanti dibaca ya setelah kita ibadah sekolah minggu dan remaja. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan Kakak Herni. Untuk meresponi firman yang bersama-sama kita dengar, mari memuji Tuhan melalui pujian Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita melalui persembahkan. Silahkan adik-adik siapkan persembahannya. Firman Tuhan dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil persembahan dijalankan, mari memuji Tuhan melalui pujian Aku bawa dan berikan. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pendidikan kita, untuk orang tua, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk bangsa dan negara, dan terkhusus buat saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di daerah Luwu Utara, Masamba. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami boleh beribadah walaupun itu dilaksanakan secara online. Terima kasih, kami selalu diberikan kerinduan untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Biarlah ibadah yang kami lakukan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk terus mengasihi dan menghormati orang tua kami, apapun keadaan mereka. Ajar kami untuk tidak menyombongkan diri dengan kekuatan, kehebatan, kepintaran yang kami punya, karena itu semua Tuhan berikan. Tetapi kami mau mensyukuri semuanya itu. Tuhan Yesus, di dalam ibadah ini kami juga mau mendoakan persembahan yang sudah kami berikan. Engkau memberkati agar persembahan syukur kami dapat digunakan untuk mendukung pelayanan di sekolah minggu Jemaat Efata Bilawaya. Berkati juga yang masih ada pada orang tua kami. Ajar kami untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Walaupun kami masih belajar secara online, tetapi kiranya kami boleh mengikuti setiap proses belajar itu dengan baik. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Biarlah kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Berikan kami kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berdoa buat orang tua kami, Papa dan Mama di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap usaha yang dilakukan. Kiranya mereka senantiasa
merasakan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan, pekerjaan, dan juga dalam kehidupan keluarga. Biarlah mereka juga Tuhan tetap setia untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden bersama wakilnya, bersama semua jajarannya dari tingkat pusat sampai ke pelosok di dalam membangun negara ini. Terkhusus di dalam menghadapi pandemi COVID-19, kiranya semuanya cepat berlalu sehingga kami semua boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami mau berdoa secara khusus untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir di Luwu Utara, Masamba. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka senantiasa kesabaran, dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong, menggerakkan hati setiap orang-orang untuk boleh membantu sesama kami yang menderita. Tuhan Yesus, kami tetap memohon untuk ibadah yang akan kami laksanakan minggu depan, Engkau menolong kakak-kakak pembimbing guru sekolah minggu untuk mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Ini doa syukur kami, permohonan kami Tuhan Yesus. Dengarkanlah. Di dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ikut Tuhan bukan karena mama, papa, hadiah, atau karena terpaksa, tetapi karena kita cinta kepada Tuhan. Mari berdiri, mari memuji Tuhan, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Mari berdoa, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup ibadah sekolah minggu kita, mari memuji Tuhan melalui pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sertai kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu anak besar dan remaja Minggu 26 Juli 2020. Sampai bertemu dalam ibadah minggu yang akan datang.
Selamat hari Minggu.